20 tersangka kematian Prada Luki terjerat pasal berlapis. Pedagang pasar Taman Puring kembali menggelar lapaknya. Prabowo tegaskan pentingnya pertahanan kuat Indonesia. Banjir melanda 6 negara bagian Amerika Serikat. Arema FC kalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari TNI AD, menyiapkan 5 pasal untuk mempersangkakan 20 prajurit tersangka kasus kematian dari Prada Luki. Adapun pasal-pasal tersebut mengatur sanksi terhadap tindakan kekerasan hingga penganiayaan yang berakibat kematian. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, 5 pasal yang disiapkan meliputi pasal 170 KUHP tentang penggunaan tenaga kekerasan secara terang-terangan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu terdapat pasal lain yang disiapkan, yaitu pasal 131 KUHP militer tentang anggota militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, serta pasal 132 KUHP militer tentang senior atau atasan yang mengizinkan atau memberi kesempatan terjadinya kekerasan antar personel militer. Wahyu menyatakan bahwa penerapan 5 pasal tersebut nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh tersangka. Beberapa pasal yang sudah disiapkan, saya komunikasi dengan penyidik, itu ada pasal 170 KUHP gitu ya, yang berkaitan dengan terang-terangan menggunakan tenaga kekerasan pada orang lain. Itu ada pasal 351 ya, yang berkaitan dengan penganiayaan. Ada juga pasal 354 yang sengaja melukai orang lain gitu ya, berakibat pada kematian. Ada pasal 131 yang seorang militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul rekan atau bawahan, itu ada sanksinya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer, dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personel militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan kepada personel militer yang lain, itu juga dikenakan sanksi. Itu 5 pasal yang disiapkan. Tentu nanti kelima pasal ini akan diterapkan kepada siapa, nanti bergantung kepada hasil pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka untuk para personil. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pembinaan di luar aturan yang dapat merugikan prajurit, terutama yang mengakibatkan korban jiwa. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, menyatakan kasus kematian Prada Luki menjadi momen untuk evaluasi menyeluruh di Satuan Operasional TNI AD. Pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan pimpinan TNI Angkatan Darat berkomitmen menegakkan aturan dan menuntaskan proses hukum terhadap 20 prajurit yang menjadi tersangka kasus kematian Prada Luki. Menurutnya tidak ada ruang toleransi bagi pembinaan yang menyimpang dari kaidah dan aturan, terutama yang tidak memberikan manfaat bagi operasional prajurit. Wahyu menyatakan peristiwa ini menjadi pelajaran sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh satuan operasional TNI Angkatan Darat, agar kegiatan pembinaan dan tradisi dilakukan untuk mendukung kesiapan serta keberhasilan dari tugas prajurit. Ini merupakan komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menegakkan
ketentuan, menegakkan aturan, di mana sudah saya sampaikan bahwa pimpinan tindak kata darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaidah-kaidah yang bermanfaat untuk operasional prajurit, apalagi menyebabkan kerugian personil meninggal dunia. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sehingga kita akan melaksanakan proses sampai dengan tuntas untuk menegakkan, pertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi. Ya, lalu ini juga bisa jadi bahan evaluasi buat seluruh satuan operasional Tingkatan Darat agar setiap kegiatan-kegiatan pembinaan, ya, tradisi itu dilakukan yang dapat mendukung operasional keberhasilan pelaksanaan tugas prajurit. Dari Jakarta, Cihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, guna menyamaraki hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 tahun, PT KAI Daop 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI yang dimulai 12 Agustus 2025. Kabar gembira bagi Anda yang ingin bepergian di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Pasalnya mulai tanggal 12 Agustus hari ini hingga tanggal 17 Agustus mendatang, PT KAI Daop 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI, seperti Akses by KAI, website booking kai.id, dan mitra penjualan resmi lainnya. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko menyebut, program promo Merdeka ini merupakan bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Meski begitu, promo Merdeka hanya berlaku untuk KA komersil di Pulau Jawa dan Sumatera, tak termasuk kereta api luxury dan kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan KA wisata. PT KAI Daop 1 Jakarta mengumumkan bahwa promo Merdeka akan dibuka mulai 12 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025 dengan potongan harga sebesar 20% untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2025. Promo ini berlaku untuk kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera, kecuali kereta api luxury, kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan kereta wisata. Tidak juga berlaku untuk tarif khusus maupun digabung dengan diskon lainnya. Program ini merupakan apresiasi PT KAI dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Masyarakat pun diajak memanfaatkan momentum ini untuk bepergian setelah upacara kemerdekaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian bersama Gopan atau Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional menggelar Musyawarah Nasional 5 di Bogor, Jawa Barat. Musyawarah nasional ini untuk memastikan harga ayam tetap stabil dan melindungi peternak. Untuk bersama-sama menjaga agar stabilisasi perunggasan nasional kita semakin baik lagi ke depan. Bertempat di Bogor, Jawa Barat, Kementerian Pertanian bersama Gopan atau Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional menggelar Musyawarah Nasional ke-5. Kementerian Pertanian bersama Gopan mengawal harga ayam hidup minimal Rp18.000 per kilogram. Langkah ini bertujuan agar peternak tidak merugi. Selain itu, langkah ini juga dinilai penting untuk melindungi peternak sekaligus menjaga keseimbangan industri unggas nasional yang kini tengah mengalami surplus. Agung Suganda menyampaikan harapannya agar pengurus dan jajaran Gopan bisa terus merangkul anggotanya dan menjadi penyambung lidah aspirasi yang ada dari peternak Indonesia kepada pemerintah. Anggotanya dan menjadi penyambung lidah aspirasi yang ada dari para peternak kita kepada pemerintah dan sebaliknya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para peternak untuk bersama-sama menjaga agar stabilisasi perunggasan nasional kita semakin baik lagi ke depan. Lebih lanjut, Agung Suganda juga berharap bahwa Gopan bisa menjadi penyambung lidah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para peternak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Kesehatan melaksanakan program cek kesehatan gratis di SMPK Penabur Gading Serpong dimonitori oleh Direktur Farmasi dan Alat Kesehatan Elriska Andalusia bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Program menyasar puluhan juta siswa dengan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari pemeriksaan fisik hingga tes kebugaran. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program cek kesehatan gratis menargetkan pemeriksaan bagi 58,3 juta siswa di 282.000 sekolah seluruh Indonesia. Di Tangerang Selatan, Direktur Farmasi dan Alat Kesehatan Rizka Andalusia bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung pelaksanaan program di SMPK Penabur Gading Serpong. Hari ini kita berada di Sekolah Penabur dengan Bu Kemeninfo Digi melakukan launching cek kesehatan gratis untuk anak sekolah untuk mensukseskan program PHTC Bapak Presiden yaitu cek kesehatan gratis. Sebanyak 188 siswa mendapat pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan mata dan THT, serta tes kebugaran lari sejauh 1 hingga 1,6 km. Program ini juga memberikan edukasi pentingnya gaya hidup sehat bagi anak-anak sejak usia dini. Halo, perkenalkan nama saya Leo Bayu Prasetyo, kelas 7A dari SMPK Penabur Gading Serpong. Saya sangat senang dalam kegiatan cek kesehatan gratis ini. Melalui program cek kesehatan gratis ini, Kemenkes berharap siswa dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini dan menerapkan pola hidup sehat hingga dewasa. Program cek kesehatan gratis menjadi bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk menjamin layanan kesehatan yang terjangkau bagi anak sekolah. Dengan target jutaan siswa di ratusan ribu sekolah, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terbentuknya generasi sehat dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan PPATK mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dorman. Saat ini PPATK telah memiliki peta resiko terkait rekening yang tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dorman tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Melalui Deputi Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fitriadi, Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan atau PPATK saat ini telah mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dorman. Sesuai dengan arahan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, koordinasi juga telah dilakukan terhadap pihak bank untuk melakukan pembukaan rekening yang sempat terblokir. Fitriadi mengatakan saat ini PPATK telah memiliki peta risiko terkait rekening tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dorman tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi pemblokiran atas rekening dorman ya. Dan kita juga sudah mengarahkan kepada pihak bank untuk segera merilis membuka rekening yang sempat diblokir ya atas permintaan PPATK ya. Alhamdulillah saat ini PPATK sudah memiliki peta risiko terkait dengan rekening dorman yang ada di Indonesia ya. Kita akan memastikan ya rekening-rekening dorman terutama yang umur dormannya itu lama sekali ya. Ada yang terutama yang 5 tahun ke atas bahkan ada yang sampai 35 tahun ini bisa terlindungi ya, terjaga dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Untuk diketahui sebelumnya PPATK telah melakukan pemblokiran sejumlah rekening dorman atau tidak aktif melalui sejumlah bank. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari aktivitas ilegal. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Reputasi tata kelola emiten Indonesia menorehkan prestasi dalam gelaran Asian Corporate Governance Conference and Awards 2025, yaitu memiliki kenaikan skor 9% yang merupakan tertinggi di kawasan ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam acara ulang tahun ke-48 Pasar Modal Indonesia di Main Hall BEI Jakarta.
Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada posisi 7.533 pada hari Jumat 8 Agustus 2025. Dalam sambutannya, Mahendra menyampaikan posisi IHSG saat ini mencerminkan adanya penguatan sebesar 6,41% secara year to date dengan kapitalisasi pasar yang juga menguat sebesar 9,88% menjadi 13,55 triliun rupiah. Sedangkan aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal mencapai 144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih ada 13 emiten lainnya dalam pipeline penawaran umum. Aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal telah mencapai 144,78 triliun dengan 16 emiten baru dan masih terdapat 13 perusahaan dalam pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif 16,65 triliun. Capaian lain yang juga patut kita syukuri adalah pengakuan internasional terhadap reputasi tata kelola emiten Indonesia yang dalam gelaran ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 2025 di Malaysia bulan lalu, Indonesia mencatat kenaikan skor rata-rata nasional untuk ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS 9%. Yang merupakan kenaikan tertinggi di kawasan ASEAN. Sebanyak 4 emiten Indonesia berhasil masuk dalam top 50 ASEAN, termasuk 2 emiten perbankan yang menempati posisi 10 besar terbaik. Selain itu, jumlah perusahaan Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class juga meningkat signifikan dari 9 menjadi 23 perusahaan. Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari berbagai aktivitas yang dilakukan OJK yang terus mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi pasar modal Indonesia di tingkat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa persiapan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD telah mencapai 90%. Sidang tahunan kali ini akan mengusung tema seperti tema 17 Agustus 2025, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa persiapan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD telah mencapai 90%. Acara ini akan digelar pada 15 Agustus mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menyebut mekanisme sidang tahunan nantinya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Adapun tema sidang tahunan 2025 tersebut akan mengangkat tema seperti tema HUT ke-80 Republik Indonesia, yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ya, insya Allah sudah siap 90% dan akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan temanya ya kita kan mengikuti tema 80 tahun perayaan seperti yang ada di Istana, dan nantinya Presiden akan pidato seperti yang lalu 2 kali. Jadi kita ikutin mekanisme seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Australia akan akui negara Palestina di sidang PBB. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan akan mengakui negara Palestina di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang. Keputusan itu diambil setelah perolehan komitmen dari otoritas Palestina. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan komitmen untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan kabinet. Ia mengatakan pengakuan resmi akan dilaksanakan pada sidang umum PBB bulan September 2025 mendatang. Dengan syarat adanya komitmen dari Palestina untuk membentuk pemerintahan tanpa peran Hamas, melakukan demilitarisasi di Gaza, dan menggelar pemilu. Albanese mengungkapkan bahwa solusi dua negara adalah harapan terbaik untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah serta mengakhiri konflik dan kesengsaraan di Gaza. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Australia is making this statement today following our Cabinet meeting as part of a coordinated global effort building momentum for a two-state solution. Over the past fortnight, I have discussed this with Prime Minister Starmer, President Macron, Prime Minister Luxon and Prime Minister Ishaba, as well as Prime Minister Netanyahu last Thursday and President Abbas last Tuesday. A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. Anthony juga mengutuk penyekatan bantuan Israel yang menghalangi akses makanan dan air untuk warga sipil Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 pekan pasca kebakaran Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang kembali bergeliat dengan menjajakan sisa-sisa barang dagangan mereka. Para pedagang pun berjualan dengan tenda darurat seadanya di sekeliling bangunan pasar yang telah terbakar ini. Kembali meraih asa pasca kebakaran hebat Pasar Taman Puring Senin 27 Juli lalu, beberapa pedagang kembali terlihat membuka lapak dagangannya. Ada yang baru kembali berjualan sejak 2 hari lalu, namun ada juga yang sudah kembali mengadu nasibnya 1 pekan pasca kebakaran. Dengan sisa-sisa stok barang yang mereka miliki, tenda darurat pun dibangun seadanya di sekeliling area Pasar Taman Puring. Pemandangan bangunan pasar yang terbakar menjadi hari-hari yang kini mereka harus jalani. Ada yang menjajakan sepatu, pakaian hingga barang antik masih bisa ditemukan di sini. Meskipun belum banyak pembeli dan pelanggan yang datang, namun para penjual ini tetap bersyukur karena setiap harinya masih ada yang membeli dagangan mereka. Salah satunya Tino, pedagang pakaian yang hanya bisa menyelamatkan 20% stok barang jualannya dari ganasnya kobaran api kala itu. Dirinya pun mengaku alami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Kini ia pun hanya berharap Pasar Taman Puring segera kembali dibangun pemerintah Provinsi Jakarta agar dirinya dan para pedagang lainnya bisa kembali berjualan secara normal. Udah 1 minggu lah, ya. Ini gimana nih Bang dengan sisa stok yang Abang punya ini berjualan di tenda darurat ini gimana Bang? Ya perjuangan sangat ini banget lah. Kita kadang kalau hujan, kehujanan. Kalau panas ya kita nggak masalah. Kalau hujan tuh yang kita bingung Mas. Bingung kita, jadinya kita harus rapiin lagi barang-barang kita. Gitu. Tapi penjualan seminggu ini udah penjualan seminggu gimana Bang? Kalau penjualan untuk minggu ini ya belum ramai banget Mas, tapi sih alhamdulillah tiap hari ada. Untuk customer lama yang saya ini kontak pada datang, lumayan lah alhamdulillah ada. Waduh, kalau untuk kerugian bisa, kalau saya pribadi ya bisa ya ratusan ada sih Mas itu. Karena ya karena itu barang kita barang apa ya brand lah agak lumayan. Jual pakaian. Ya. Berarti ini sisa-sisa modal yang Abang punya apa? Iya, enggak, sisa kita waktu kebakaran kita ambil sedapatnya aja kita. Mungkin cuma 20% lah kita ambil barangnya itu, yang lainnya kebakar Mas. Kalau harapan saya, ya moga-moga secepatnya udah dibangun ya, kita biar bisa jualan lagi, itu aja sih Mas. Sebelumnya Pasar Taman Puring alami kebakaran hebat pada Senin 27 Juli lalu. Lebih dari 500 kios pun dalam hitungan jam ludes oleh si jago merah.
Dugaan awal penyebab kebakaran karena adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya, Puslap 4 Mabes Polri kini masih menyelidiki secara mendalam. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengajak UPN Veteran Jakarta untuk berkolaborasi. Kolaborasi dari sisi pendirian Migran Center dan pembentukan kelas migran ekstrakurikuler. Dalam rangka memaksimalkan penempatan pekerja migran Indonesia terampil ke luar negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan pendirian Migran Center di berbagai sekolah dan perguruan tinggi Indonesia. Di hadapan lebih dari 4.000 mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengajak UPN Veteran Jakarta untuk berkolaborasi. Ajakan kolaborasi tersebut disampaikan Menteri Karding saat mengisi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada Senin 11 Agustus 2025. Lebih lanjut, Menteri Karding menuturkan bahwa ada dua hal yang ingin pemerintah wujudkan di kampus UPN Veteran. Pertama, pendirian Migran Center sebagai pusat pelatihan terintegrasi, mulai bahasa, keterampilan, mental, dan budaya negara tujuan. Kedua, pembentukan kelas migran ekstrakurikuler untuk mempersiapkan sejak dini mahasiswa yang ingin berkarir di luar negeri. Saya ingin ngajak kerjasama Universitas Veteran. Saya ingin di Universitas Veteran ini ada dua hal. Yang pertama adalah ada namanya Migran Center. Yang kedua, mungkin saya akan mendorong ke Universitas Veteran ini untuk menciptakan kelas-kelas migran ekstrakurikuler. Menurut Menteri Karding, kedua hal tersebut sebagai strategi kunci memaksimalkan penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan resmi ke Kuala Lumpur, Malaysia, menghadiri signing ceremony letter of intent kemitraan Sister City. Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar kota sekaligus memperluas jejaring kolaborasi internasional Jakarta. Menurut Pramono, Jakarta dan Kuala Lumpur menghadapi tantangan serupa, mulai dari kemacetan lalu lintas, peningkatan kebutuhan layanan publik, hingga ancaman perubahan iklim. Untuk itu, Pramono menilai bahwa keduanya memiliki peluang besar untuk saling belajar dan memberi dukungan. Dari kerjasama ini, kedua kota sepakat memperkuat kolaborasi di berbagai bidang strategis, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan banjir, pembangunan gedung hijau, dan dekarbonisasi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, hingga pertukaran budaya dan pariwisata. Jakarta and Kuala Lumpur are more than just close neighbors. We are connected by the rich history, vibrant culture, the common goal of creating more sustainable future for our cities too. Also, when we have the badminton, sometimes very dynamic unit. Let us continue to strengthen. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kuala Lumpur, Datuk Seri Maimunah, pun menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Pramono. Ia optimis bahwa kerjasama ini akan memberi manfaat positif. Kuala Lumpur menjadi Sister City ketiga yang berhasil dibentuk dalam 6 bulan masa jabatan Gubernur Pramono. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pentingnya pemerataan konektivitas digital di wilayah 3T sebagai bagian dari pertahanan nasional. Ia menyampaikan bahwa sinergi Kemkomdigi dan TNI diperlukan untuk menjaga keamanan infrastruktur digital dan menangkal ancaman cyber serta penyebaran hoax. Pemerataan konektivitas digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk Papua, didilai sebagai elemen penting dalam mendukung pertahanan nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa kerjasama antara Kemkomdigi dan TNI telah berhasil membuka akses digital di berbagai wilayah strategis. Saat memberikan pembekalan kepada Pasis Dikrek 66 Seskuati Bandung, Mutia mengapresiasi peran aktif TNI dalam menentukan lokasi prioritas konektivitas dan menjaga keamanan infrastrukturnya. Ia menekankan bahwa tantangan pertahanan kini tidak hanya fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk ancaman digital yang kian kompleks. Karena itu dunia digital menjadi dunia yang amat penting dipahami tidak hanya oleh orang-orang yang terkait dengan industri ini, tidak hanya kementerian yang mengurusi ini, tidak hanya ASN-ASN yang mengurusi ini, tapi juga terutama teman-teman yang memang bertugas dan diamanahkan menjadi
garda terdepan bangsa di pertahanan negara, khususnya teman-teman di militer. Karena kaitannya amat erat dengan pertarungan geopolitik global. Jadi di tahun 2024 akhir sampai 2025 sampai saat ini kita sudah menghubungkan cukup banyak titik di Papua dan bekerja sama erat juga dengan teman-teman TNI khususnya yang bertugas di sana, baik dalam kerangka pengamanannya dan juga memilih titik-titiknya. Karena kita tahu di sana tidak hanya digunakan untuk komunikasi semata, tapi juga sebagai alat pertahanan di timur Indonesia. Mutia juga mengingatkan tentang resiko dari masuknya layanan satelit asing dan derasnya arus data lintas negara yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Selain itu, maraknya hoaks di ruang digital menjadi alasan pentingnya keterlibatan TNI dalam menjaga kestabilan informasi dan pertahanan siber Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wamenpora RI, Taufik Hidayat menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia atau PB Persani, Ita Lujuliati di Kemenpora, Jakarta pada 11 Agustus 2025. Untuk membahas kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Senam 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena Jakarta pada 14 hingga 20 Oktober. Ketua Umum PB Persani Ita Yuliati menyampaikan terima kasih atas kesempatan melapor kepada Wamenpora. Ia juga menyampaikan perkembangan dukungan sponsor dan pihak terkait. Ia menegaskan PB Persani mempersiapkan segala kebutuhan untuk kesuksesan penyelenggaraan. Harapannya, kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, Wamenpora Taufik mengapresiasi upaya PB Persani mematangkan kesiapan. Ia mengingatkan agar kejuaraan dunia senam dapat berjalan sukses. Menurutnya, kerjasama lintas sektor harus diperkuat. Waktu penyelenggaraan yang semakin dekat membuat fokus menjadi sangat penting. Kejuaraan Dunia Senam 2025 akan diikuti 501 atlet dari 82 negara. Ajang ini berstatus kualifikasi resmi menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Medellin di Kolombia Tengah bergema warna dan harum bunga. Ratusan sileteros turun ke jalan membawa kreasi bunga yang memukau dalam parade Festival Bunga ke-68. Jalanan kota Medellin dipenuhi warna-warni bunga saat Festival Bunga ke-68 dan parade sileteros digelar pada Senin 11 Agustus 2025. Lebih dari 500 sileteros yang merupakan penjual bunga tradisional membawa kreasi bunga mereka dalam sebuah parade. Rekaman gambar menunjukkan puluhan peserta membawa rangkaian bunga mereka dimulai dari jembatan Guayaquil dan berakhir di Plaza Mayor yang merupakan pusat konvensi dan pameran utama kota. Ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara turut menyaksikan kemegahan kreasi tersebut. Sebelum parade dimulai, panitia mengumumkan nama-nama sileteros pemenang pada masing-masing kategori dari 7 kategori lomba. Festival bunga yang diselenggarakan setiap musim panas ini dianggap sebagai acara kebudayaan terpenting di Medellin. Selain parade sileteros, warga juga merayakan dengan konser, pasar, dan berbagai aktivitas keluarga serta atraksi lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Bupati Bogor, Rudi Susmanto menegaskan pihaknya akan mengambil langkah cepat untuk menangani bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Penanganan secara kolaboratif dinilai mampu mempersingkat proses bantuan tanpa harus menunggu prosedur kewenangan masing-masing. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan sejumlah langkah akan ditempuh untuk mempercepat penanganan bencana yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Koordinasi akan dilakukan bersama pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa terhambat mekanisme kewenangan. Selain menyiapkan tim tanggap darurat, Pemkab Bogor juga akan mendukung rencana pemerintah pusat membangun dapur umum di lokasi terdampak. Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena dampak bencana, serta menjamin asupan gizi selama masa tanggap darurat. Rudi menyebut penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengurangi resiko dan beban korban. Jam 2 siang, kami pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPWS, PSDA, akan melakukan perjanjian kerjasama MOU dan perjanjian kerjasama terkait beberapa penanganan saluran-saluran air dan setu-setu yang ada di Kabupaten Bogor, yang mana kewenangannya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini
kewenangan walaupun ada di kabupaten atau pemerintah provinsi Jawa Barat ataupun pemerintah pusat, kita kolaborasi bersama-sama, tidak menunggu kewenangannya masing-masing, sehingga bencana ini pada saat harus diambil langkah tindak lanjut, kita bisa mengambil langkah-langkah cepat dari anggaran pendapatan belanja daerah yang kita miliki sendiri. Jadi kalau dapur umum itu adalah program dari pemerintah pusat, yang mana pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, kita sama-sama mendukung program tersebut dan kita fasilitasi beberapa aset milik pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang bisa kita kerjasamakan dengan beberapa instansi-instansi lainnya maupun beberapa yayasan-yayasan yang ada di Kabupaten Bogor. Untuk bantuan hari ini apa aja Pak Bu? Bantuan hari ini ada kebutuhan-kebutuhan bahan pokok, tapi yang terpenting adalah kami pemerintah harus segera menyelesaikan infrastruktur yang terdampak. Untuk mengurangi resiko dan beban korban, langkah koordinasi yang diambil Pemkab Bogor diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana dan meminimalkan dampak lanjutan yang mungkin terjadi. Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk terus berada di tengah masyarakat hingga kondisi kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, produksi gas nasional pada semester pertama, Menteri SDM 2025 mencatatkan kinerja gemilang. Realisasi sudah melampaui target tahunan, dengan sebagian besar alokasi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam laporan kinerja semester pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan target produksi gas yang ditetapkan dalam APBN, yakni 1.005 MBOEPD untuk 1 tahun, telah terlampaui pada 6 bulan pertama hingga Juni 2025. Realisasi produksi mencapai 1.146,4 MBOEPD. Dari total produksi gas, 69% dialokasikan untuk pasar domestik. Sebesar 38% diantaranya digunakan untuk industri hilirisasi yang memberikan nilai tambahan dalam negeri, menghemat devisa, serta mendorong ekonomi daerah. Sisanya untuk jaringan gas rumah tangga dan industri lainnya. Hanya 31% gas yang diekspor dengan pertimbangan memenuhi kontrak kerjasama yang sebelumnya sudah disetujui. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas. Sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri dengan konsumsi dalam negeri. Nah ini hilirisasi industri dan pupuk, domestik lain itu BBG, Jargas, peningkatan produksi migas, ketergalistrikan, LNG dan LPG. Kondisi pasar global yang berubah mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan sumber daya alam lainnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup turun langsung menanam mangrove di kawasan pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang menjadi bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup menanam mangrove di pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Mangrove bukan hanya pelindung garis pantai, tapi juga penyerap karbon 4 hingga 5 kali lebih efektif dibandingkan hutan mineral. Indonesia memiliki mangrove terbesar di dunia. Dari total 17,2 juta hektar mangrove global, 3,4 juta hektar ada di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan dengan potensi tambahan 700.000 hektar mangrove yang dapat direhabilitasi, Indonesia mampu memperkuat perlindungan pesisir sekaligus berkontribusi pada mitigasi krisis iklim. Bersama, kita jaga dan pulihkan mangrove demi Indonesia yang lebih lestari. Upaya rehabilitasi ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi nasional dalam menjaga ekologi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah respon persoalan hak cipta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan dan perkenalan delegasi. Kunjungan ini juga membahas komitmen penyelesaian CEPA dalam 6 bulan ke depan. Presiden Republik Peru Dina Boluarte tiba di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025 dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara resmi yang diawali dengan jabat tangan dan perbincangan hangat. Prabowo tampak mengenakan jas didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menlu Sugiono. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara serta perkenalan delegasi masing-masing. Boluarte tiba di Indonesia sehari sebelumnya melalui Bandara Soekarno-Hatta dan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Sonde. Kedatangannya juga dimeriahkan dengan penampilan tarian tradisional Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral. Kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan perundingan CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dalam 6 bulan ke depan. Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut dapat segera ditandatangani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, namun di balik keindahan itu terdapat tantangan besar untuk menjaga ekosistem pantai tetap lestari. Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah melalui penanaman mangrove secara masif. Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup turun langsung menanam mangrove di kawasan pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang menjadi bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Kapolri bersama Menteri Lingkungan Hidup menanam mangrove di pesisir Mempawah Mangrove Park, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional rehabilitasi ekosistem pesisir. Mangrove bukan hanya pelindung garis pantai, tapi juga penyerap karbon 4 hingga 5 kali lebih efektif dibandingkan hutan mineral. Indonesia memiliki mangrove terbesar di dunia. Dari total 17,2 juta hektar mangrove global, 3,4 juta hektar ada di tanah air. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan dengan potensi tambahan 700.000 hektar mangrove yang dapat direhabilitasi, Indonesia mampu memperkuat perlindungan pesisir sekaligus berkontribusi pada mitigasi krisis iklim. Bersama, kita jaga dan pulihkan mangrove demi Indonesia yang lebih lestari. Upaya rehabilitasi ini diharapkan mampu menjadi contoh kolaborasi nasional dalam menjaga ekologi dan mengurangi dampak perubahan iklim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai atraksi seperti terjun payung, demonstrasi alutista hingga keahlian prajurit TNI memeriahkan gelar pasukan dan kehormatan militer di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada hari Minggu. Kegiatan dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan ribuan prajurit dan masyarakat. Sejumlah pesawat jet tempur melintas di atas langit lapangan udara Suparlan Komplek Militer Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Pusdikpasus kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, menandai atraksi dalam rangka gelar operasi dan kehormatan militer 2025. Kegiatan ini dihadiri sekaligus dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto. Lebih dari 20.000 prajurit TNI dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, serta udara, dilibatkan dalam gelar operasi skala besar ini. Turut hadir pula Wapres RI Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Masyarakat ramai mendatangi di Lanut Suparlan untuk menyaksikan langsung berbagai demonstrasi alutsista, kemudian atraksi terjun payung, kemudian penanggulangan terorisme dan perang.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin untuk memeriksa ribuan pasukan TNI yang hadir, sekaligus menyapa warga yang antusias datang sejak subuh. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan jika TNI siap mati demi rakyat untuk membela NKRI. Kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Keren banget, keren. Atraksinya menarik, pokoknya keren banget. Ibu datang dari mana ini? Dari sini, sengaja asli orang sini. Memang sengaja. Cuman dari Ciamplas, lumayan agak jauh. Memang sengaja datang ke sini. Sengaja pengen nonton. Acara ini merupakan hajat terbesar TNI di tahun 2025 yang melibatkan sekitar 28.000 prajurit TNI dari 3 angkatan sekaligus. Dalam acara ini, Presiden mengangkat sejumlah petinggi TNI dengan jabatan baru. Pelantikan dan pengukuhan Panglima 3 pasukan elit TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang 3. Dari Kabupaten Badung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat bagi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia. Hal itu ditekankan Presiden dalam upacara gelar pasukan di Batu Jajar. Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dan meresmikan satuan baru TNI dengan kekuatan lebih dari 27.000 personel. Dalam memberikan amanat pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar pada Minggu 10 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pertahanan yang sangat kuat di tengah ketidakpastian situasi dunia saat ini. Kepala negara mengingatkan agar para prajurit muda agar tidak melupakan sejarah bangsa termasuk masa penjajahan yang penuh penderitaan. Prabowo menyoroti kondisi dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik dengan perang yang terjadi di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak pada blok manapun, namun tetap harus memperkuat pertahanannya untuk menghadapi berbagai tantangan dari luar yang juga berpotensi mengganggu kemajuan bangsa. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Pada acara tersebut, Prabowo menganugerahkan tanda pangkat dan kehormatan kepada sejumlah pejabat dan prajurit yang berprestasi. Selain itu, upacara juga meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru TNI dan menampilkan kekuatan besar dengan melibatkan lebih dari 27.000 personil, serta ratusan kendaraan dan alat utama sistem senjata dari 3 matra TNI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Festival Internasional Bunga Tomohon atau TIF 2025 berlangsung meriah di Sulawesi Utara. Menteri Pariwisata Widianti turut menghadiri festival serta mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkot Tomohon yang berhasil menggelar acara bergengsi ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengungkapkan kepuasan atas penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2025. Menteri Pariwisata Widianti menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Tomohon, serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Fakta menarik, TIFF telah menjadi bagian dari karisma event Nusantara selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini membuktikan bahwa TIFF merupakan event tunggal dan juga berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan jumlah wisatawan. Tak hanya menyuguhkan parade bunga yang mewah, TIFF 2025 berlangsung selama 5 hari, mulai 8 hingga 12 Agustus 2025. Kementerian Pariwisata akan terus mendukung penguatan tata kelola event daerah seperti TIF melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem kreatif, serta promosi yang lebih luas ke pasar internasional. Semoga festival ini terus tumbuh sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Dari Tomohon, kita kirim pesan kepada dunia, inilah Indonesia, indah dalam keberagaman, kuat dalam sinergi, besar dalam budaya. Dengan rangkaian acara yang padat dan meriah, TIFF 2025 diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menginstruksikan pengadaan sekitar 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan. Mensos juga menyatakan tidak akan segan melaporkan oknum anak buahnya sendiri jika bermain dan terbukti melanggar hukum terkait pengadaan laptop ini. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menginstruksikan pengadaan sekitar 15.000 laptop untuk siswa sekolah rakyat dilakukan secara transparan, memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak boleh ada penyimpangan. Gus Ipul juga menekankan tidak akan segan melaporkan oknum anak buahnya sendiri jika bermain dan terbukti melanggar hukum terkait pengadaan laptop ini. Laptop ini dinilai menjadi jembatan bagi siswa mengembangkan potensi diri dengan dilengkapi spesifikasi memadai, aplikasi pendidikan dan akses internet untuk menunjang pembelajaran. Saat ini pengadaan laptop tengah berproses di mana untuk tahap pertama akan disalurkan sebanyak 9.700 unit pada tahun ajaran 2025-2026. Mensos menuturkan untuk pembagian 9.700 laptop akan dimulai pada akhir Agustus 2025 atau paling lambat September 2025. Nantinya setiap siswa sekolah rakyat akan mendapatkan 1 unit laptop. Dan saya sudah perintahkan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, memenuhi ketentuan, dan tidak boleh ada penyimpangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, merespon polemik royalti hak cipta yang ramai diperbincangkan. Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring perkembangan zaman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring berkembangnya waktu. Menurut Otto, Undang-Undang Hak Cipta ini adalah persoalan dasar yang sebenarnya membutuhkan sorotan khusus pemerintah. Dirinya menerangkan keberadaan hak cipta merupakan kreasi dari pencipta karya tersebut. Hal tersebut disampaikan Otto usai menghadiri pembukaan IPA Fest 2025 di PIK 2 Kabupaten Tangerang pada Jumat petang lalu. Copyright itu suatu persoalan yang memang mendasar ya, karena ini suatu hak cipta merupakan kreasi yang merupakan the son of the soul daripada penciptanya, bayangin karya ciptaan sendiri. Jadi saya kira memang ada beberapa hal dalam undang-undang tersebut yang perlu merupakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, penerapan tentang bagaimana LMK untuk menerapkan pungutan dari masyarakat juga menjadi perhatian kita juga. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau nanti sedang di negara perubahan undang-undangnya sekarang kan undang-undang hak cipta, mudah-mudahan itu dapat ketegasan ya. Karena saya tahu beberapa putusan pengadilan ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa kasus yang kalian lihat juga terjadi di Bali umpamanya, termasuk juga Agnes Mo dan sebagainya. Itu merupakan perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan kasus seperti itu nanti pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan turut melindungi juga penciptanya, tapi melindungi juga para pelaku-pelaku termasuk penyanyi dan sebagainya, performer ya.
Gitu. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menanggapi penetapan 3 pejabat tinggi perusahaan besar yang menjadi tersangka dalam kasus beras oplosan. Menurutnya, penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi titik awal yang baik untuk memperbaiki mutu dan kualitas perusahaan. Satgas Pangan Polri sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus beras yang tak sesuai dengan mutu standar dalam kemasan atau beras oplosan. Ketiga tersangka tersebut diantaranya KG selaku Direktur Utama PT Food Station, RL selaku Direktur Operasional PT Food Station, serta RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap penetapan tersangka beras oplosan dapat menjadi titik awal bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas dan mutu beras yang diproduksi. Terlebih, menurutnya tingkat konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi, sehingga setiap badan usaha diminta untuk mengakhiri praktik-praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini semoga bisa menjadi menjadi starting point yang bagus, di riset lagi, ya dimulai lagi dari yang baik lah. Saya kira harus kita sudahi lah praktek-praktek di mana ya volumenya kurang, kemudian mutunya ternyata keliru dan harganya mahal. Tentu saja yang dirugikan kan masyarakat ya. Kita ini kan konsumsi berasnya kan besar. Nah itu ya masyarakat kan dirugikan ya. Tentu saja ini di era yang sekarang kita tata semua dengan baik lah, insya Allah nanti semuanya akan jadi baik semuanya ya. Oke, makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sumur bor semburkan gas dan lumpur Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Polres Tapanuli Selatan menangkap pelaku pembunuhan dan pencurian emas milik wanita Parubaya di rumahnya di kawasan Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara pada Selasa siang. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sarung yang digunakan pelaku menjerat leher korban hingga tewas. SR hanya bisa tertunduk malu pada saat digiring penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan ke hadapan awak media pada Selasa siang. SR ditangkap di rumahnya pada Minggu lalu usai mencuri perhiasan emas dan membunuh seorang wanita Parubaya berinisial BR di Desa Dolok, Kecamatan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada bulan Februari. Saat itu pelaku yang merupakan kerabat dekat korban tergiur dengan perhiasan emas yang dimiliki korban. Tanpa pikir panjang, pelaku menyelinap masuk ke rumah korban yang saat itu sedang ingin melakukan ibadah sholat maghrib. Setibanya di dalam rumah, korban didorong hingga keluar rumah dan dipukul kepalanya dengan batu besar sebanyak 2 kali. Melihat korban masih bernafas, tersangka pun lalu menjerat leher korban dengan kain sarung hingga korban meninggal dunia. Setelah membunuh korban, pelaku membawa lari emas sebanyak 44 gram milik korban. Kami berhasil menangkap seorang tersangka atas nama Safiuddin Ritomo berikut dengan barang bukti yang merupakan tetangga korban sendiri. Barang bukti 1 buah kain sarung warna hijau merek Guadalmor yang digunakan untuk mencuri korban. Perhiasan emas hasil curian sebanyak 44 gram.
termasuk pengembangan. Satu buah bahan pecahan semen yang digunakan untuk memukul kepala korban. Ini sinkron dengan hasil program forensik atau FER. Kemudian satu pakaian dari korban warna hijau. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Hardianto mengatakan, usai menjual emas milik korban, SR menggunakan uang hasil curian tersebut untuk pesta miras dan menyawer wanita penghibur di sebuah kafe remang-remang yang terletak di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kronologis kejadian itu pada saat jam-jam rawan itu seperti jam mau sholat maghrib, si korban mau mengambil wudhu sambil memegang handphone. Lalu tersangka dari pintu samping masuk ke rumah, dilihatnya si korban sedang berjalan menuju ke pintu, melemparkan ke ujung pintu belakang rumahnya, sehingga korban terjatuh mengakibatkan luka pada pelipis sebelah kiri. Yang kedua, baru dia turun mengambil batu, langsung memukul kepala ini pertama sebelah kiri, baru yang kedua sebelah kanan, ada 2 kali, itu pun belum meninggal juga. Jadi pada saat tersangka menggunakan sapu, ada di sini barang buktinya, langsung dibuka, jerat ke leher kepala, langsung diikat dari belakang, sehingga korban sampai kehabisan nafas, mengakibatkan meninggal dunia. Uangnya tadi digunakan untuk apa, Pak? Sebagian ada yang dipoya-poya di kafe daerah Gunung. Buat mabuk, Pak? Jelas, iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, banjir melanda 6 negara bagian di wilayah Midwest Amerika Serikat. Hujan deras membuat akses jalan terputus dan mengakibatkan pemadaman listrik. Salah satu dampak terbesar terjadi di negara bagian Wisconsin, di mana panitia terpaksa membatalkan penyelenggaraan Wisconsin State Fair. Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan banjir untuk Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri, Illinois, dan Wisconsin. Curah hujan yang tinggi membuat aliran listrik terputus bagi 18.000 pelanggan. Salah satu yang terdampak adalah pameran tahunan terbesar di negara bagian Wisconsin State Fair, di mana pihak penyelenggara terpaksa membatalkan hari penutupan acara yang sudah berlangsung 11 hari. Akibat bencana ini, petugas damkar menerima ratusan laporan darurat, mulai dari kebocoran gas, pemadaman listrik, hingga evakuasi warga terjebak banjir. Dampak banjir juga terasa di dunia olahraga, di mana USA Triathlon memutuskan membatalkan kejuaraan nasional sprint dan para triathlon di Milwaukee. Pemerintah Milwaukee mengimbau warga untuk tidak berkendara atau berjalan di area tergenang karena kondisi masih berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland, Amerika Serikat. Petugas menyatakan 3 orang selamat dalam insiden ini. 4 anak dan 2 orang dewasa tewas dalam kebakaran rumah di Charles County, Maryland. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Master Deputy State Fire Marshal Oliver Alkire menyebut api bermula di bagian kanan rumah pada teras tertutup. Mesin berat dikerahkan ke lokasi untuk membantu mengangkat puing-puing pada Minggu sore. Petugas pemadam membutuhkan lebih dari 1 jam untuk mengendalikan api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 5 jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza pada Senin lalu. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menyerang 5 jurnalis melalui serangan langsung ke tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa. Lima jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa di Kita Gaza pada Senin lalu. 2 diantaranya adalah Anas Al-Sharif dan Mohamed Kreikia dari jaringan Al Jazeera. Rekaman video menunjukkan sebuah tenda dilalap api dengan beberapa jenazah tergeletak di tanah. Salah seorang jurnalis terdengar berteriak, Mohamed Kreikia sudah meninggal. Sementara warga terlihat mengusung jenazah Anas Al-Sharif sambil melantunkan takbir dan menyebut Anas sebagai orang yang dicintai Allah. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan
bahwa pasukan pendudukan Israel menyerang 5 jurnalis melalui serangan langsung ke tenda jurnalis di dekat rumah sakit Al-Shifa. Al Jazeera dalam pernyataannya mengonfirmasi kematian Anas Al-Sharif, Mohamed Krekia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Moamin Aliwa. Militer Israel mengaku menjadikan Anas Al-Sharif sebagai sasaran dengan menuduhnya memimpin sel Hamas, serta menyimpan bukti dugaan keterlibatannya dalam aktivitas teror, termasuk mempromosikan serangan roket ke warga sipil Israel. Namun Al-Sharif sebelumnya membantah tuduhan tersebut melalui akunnya di platform X. Ia menegaskan tidak terkait dengan kelompok politik manapun dan misinya hanya untuk melaporkan kebenaran dari lapangan tanpa bias. Insiden ini terjadi setelah Kabinet Keamanan Israel pekan lalu menyetujui perluasan operasi di Gaza, termasuk pengambil alihan penuh Gaza City. Situasi kemanusiaan di Gaza mendapat kecaman internasional yang meluas, bahkan dari sekutu Israel sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terperosok ke dalam saluran air saat melintasi kawasan yang dilanda banjir di Bukit Cengkeh 2, Kota Depok. Genangan air yang ditutupi permukaan jalan membuat pengemudi tak melihat adanya selokan hingga mobil terperosok ke dalam saluran air. Peristiwa terjadi di perumahan Bukit Cengkeh 2 saat mobil sedang melintas di jalan yang tergenang banjir setinggi sekitar 60 cm. Luapan air yang tinggi menutupi permukaan jalan dan posisi selokan, sehingga pengemudi tidak sadar kendaraannya terlalu ke tepi jalan hingga akhirnya terperosok. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini, semua penumpang dalam mobil berhasil dievakuasi. Evakuasi mobil dilakukan petugas Polsek Cimanggis bersama warga menggunakan mobil towing dan memakan waktu hingga 1 jam. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono menghimbau pengendara untuk lebih waspada saat melintasi jalan yang tergenang air agar tidak mengalami hal serupa. Dari Depok, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, warga Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dihebohkan dengan adanya semburan gas bercampur lumpur setinggi puluhan meter di titik pengeboran sumur bor. Area lokasi itu kini telah diberi garis polisi dan masih diteliti oleh Dinas ESDM Provinsi Lampung untuk mengetahui kandungan dan penyebab semburan lumpur. Sebuah sumur bor di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tiba-tiba menyemburkan gas bercampur lumpur pada Sabtu lalu. Rekaman video amatir menunjukkan semburan material mencapai ketinggian 25 hingga 40 meter yang berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam. Kejadian ini menghebohkan warga sebab sumur itu telah dibor sejak Senin 4 Agustus lalu. Terlebih, kejadian itu sempat menghentikan kegiatan belajar mengajar di sebuah taman kanak-kanak terdekat karena terkena lumpur. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan saat ini lokasi semburan gas dan lumpur itu telah diberi garis polisi supaya tidak ada warga yang mendekat. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas ESDM pun kini tengah melakukan penelitian dan uji laboratorium terhadap material yang disemburkan. Masyarakat di Tulang Bawang ingin membuat sumur ya, ada 4 orang. Namun pada saat pengerjaannya itu hingga hari Sabtu ada semburan lumpur pada sore hari, namun kurang lebih tidak sampai 1 jam itu sudah reda kembali. Untuk pada saat itu alhamdulillah tidak ada korban. Di situ hanya ada sekolah TK Dharma Wanita, jaraknya sekitar 3 meter. Namun sekolah tersebut memang tidak ada, sudah bisa bersekolah kembali karena kondisi di sana sudah kering. Meski sudah tidak menyemburkan gas dan lumpur, hingga Selasa ini lokasi tersebut masih diberi garis polisi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pencurian sepeda motor menyasar sebuah kos-kosan di kawasan Cinere, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa lari sepeda motor sekitar pukul 3 dini hari. Aksi ini terekam kamera CCTV. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi dari komplotan pencuri sepeda motor di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Senin kemarin. Seorang pelaku dari komplotan pencuri terlihat mencoba untuk merusak kunci kontak 1 unit sepeda motor milik salah seorang anak kos. Aksi ini terjadi sekitar pukul 3:36 waktu Indonesia Barat di saat seluruh penghuni kos tertidur lelap. Pemilik motor baru mengetahui hal ini ketika dia ingin memakai motornya untuk berangkat kerja. Pemilik motor mengaku kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Cinere.
Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi menggerebek gang yang disinyalir dijadikan lokasi peredaran narkoba. Dari penggerebekan itu, 2 orang tersangka diringkus bersama barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan di bawah meja. Tim Opsnal Satres Narkoba bergerak cepat mengendarai sepeda motor masuk ke dalam Gang Jati, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Di lokasi tersebut, polisi mendapati 5 orang pria sedang berkumpul sembari menunggu pembeli sabu-sabu. Satu persatu mereka diperiksa petugas. Areal sekitar TKP tak luput dari penggeledahan. Sebanyak 10 paket sabu siap edar berhasil didapatkan dari bawah meja. Dari 5 pria yang diinterogasi, 2 diantaranya berinisial MF dan YS, mengakui bahwa barang haram itu miliknya. Selanjutnya, 2 orang tersangka bersama barang bukti narkotika langsung digelandang ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono mengatakan penggerebekan itu berawal dari keresahan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Hasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang pengedar narkotika jenis sabu berinisial MF dan JS. Dari kedua pelaku, petugas Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi berhasil menyita barang bukti berupa 10 plastik transparan berisi sabu seberat 1,83 gram. Kini polisi masih melakukan pengembangan memburu pemasok sabu-sabu kepada kedua tersangka. Kedua pelaku terancam undang-undang tentang narkotika. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah aksi pencurian yang menyasar salah satu rumah kosong di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali viral di media sosial. Video ini viral dan aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat. Aksi mereka dilakukan pada siang hari karena pencurian terjadi pada siang hari. Aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat. Aksi mereka dilakukan pada siang hari dengan memanjat pintu pagar rumah salah seorang pelaku. Berhasil memasuki pekarangan rumah yang ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Satu orang pelaku lainnya berada di luar untuk mengawasi situasi. Keduanya menggondol 2 buah berangkas yang ada di dalam rumah yang terletak di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandamayu, Kampia, Kuta Selatan, Badung. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya tertangkap kamera pengawas. Kasih Humas Polres Denpasar AKP Ketut Sukadi membenarkan peristiwa yang viral di media sosial. Berbekal laporan korban dan juga petunjuk rekaman kamera pengawas, unit Reskrim Polres Kuta Selatan dibantu oleh Satreskrim Polresta Denpasar langsung melakukan penyelidikan. Bisa kami jelaskan di sini bahwa benar ada kejadian pencurian di sebuah rumah dengan lokasi Perum Giri Mandala, Jalan Gandamayu 10C, lingkungan Ancak Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kutsel, Kabupaten Badung. Diperkirakan kejadiannya hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Sekarang dari pihak kepolisian sendiri sudah sedang upaya mencari pelaku atau gimana? Polsek Kutsel bersama Reskrim Polri backup oleh Reskrim Polresta Denpasar tetap melakukan pengejaran terhadap diperkirakan pelakunya yang berjumlah 2 orang sesuai rekaman CCTV yang didapat. Jadi laporan dari korban sudah diterima, Pak? Sudah diterima. Meski telah mengantongi rekaman kamera pengawas, petugas belum berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi juga belum bisa merinci secara pasti jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua pelaku. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini pencurian terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam hitungan menit, 2 motor raib digondol maling di lokasi berbeda pada Senin 11 Agustus malam. Lagi video rekaman CCTV pencurian sepeda motor beredar di media sosial. Kali ini beredar CCTV yang memperlihatkan pencuri sepeda motor di 2 lokasi berbeda. Di dalam video rekaman CCTV itu, masing-masing memperlihatkan 2 orang yang diduga pelaku pencuri sepeda motor yang sedang beraksi mengambil 1 unit motor di salah satu parkiran. Para pelaku dengan mudah merusak kunci kontak motor yang sedang diparkir dan langsung membawanya kabur. Bahkan di 2 tempat berbeda itu, komplotan pencuri berhasil membawa lari motor dalam hitungan menit. Di lokasi pertama terjadi di ruko di selatan Indomaret Gormastrip, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sedangkan di lokasi kedua, selang 18 menit kemudian, motor Honda Vario putih milik pengunjung Rocket Chicken di Jalan Mastrip Kedopok pun raib. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.